بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita senantiasa berharap kepada Allah Jalla wa'ala. Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang thayyibah dan berharap kepada Allah dijauhkan dari rizki yang membawa kepada neraka Jahannam. Dan kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala amalan yang diterima. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tidak diterimanya amalan. Seorang mukmin senantiasa berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketakwaan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada kita agar minta kepada Allah ketakwaan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, datangkan kepada saya ketakwaan. Karena manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua jalan di dalam kehidupannya. Ada jalan ketakwaan dan ada jalan kesesatan. Ada jalan petunjuk dan ada jalan kesesatan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan mana jalan petunjuk yang bisa membuat seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tumbuh dalam dirinya rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan bersama-sama. Begitu pula jalan yang menuju kepada kesesatan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan kepada petunjuk dan jalan kepada kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan menuju fujur, yaitu jalan menuju kesesatan dan keburukan, dan ada jalan menuju ketakwaan. Maka Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar.
Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan, Allah fasilitasi kita dengan hati dan akal yang sehat, yang mana kita bisa memilih mana jalan yang harus kita tempuh. Apakah jalan yang di dalamnya penuh dengan cahaya, yang di dalamnya juga penuh dengan ujian untuk mendapatkan cahaya tersebut, atau jalan yang di dalamnya tidak terlihat sesuatu yang berat, tetapi di dalamnya terdapat kesulitan yang begitu panjang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus kepada kita Rasul, menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk menjalankan kehidupan ini agar kita selamat. Karena dunia ini adalah tempat yang begitu sempit, tempat yang tidak kekal. Innamad dunya fana wa laysa lid-dunya subut. Sesungguhnya dunia ini fana. Semuanya yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita kumpulkan dari dunia ini, semua akan kita tinggalkan. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah darul akhirah. Sesungguhnya darul akhirah itu adalah merupakan kehidupan yang sebenarnya dan kampung halaman yang sebenarnya kita tuju sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengajarkan, memberikan nasihat kepada Ibnu Umar dan juga nasihat kepada kita semua. Nabi SAW beliau bersabda, "Kun fid dunya gharib aw 'abiris sabil." Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang asing. Orang yang asing adalah orang yang tidak berada di kampung halamannya, tidak bebas melakukan apa-apa, karena dia berada di kampung halaman orang lain. Ketika dia melakukan sesuatu, orang akan menganggapnya asing. Ketika dia mengamalkan sesuatu, orang menganggapnya sesuatu yang aneh. Kun fid dunya gharib. Jadilah kalian di dunia orang yang asing. Aw 'abiris sabili, atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Karena hakikatnya kita di dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Allah hidupkan kita bukan untuk menikmati dunia, tapi Allah berikan kehidupan kepada kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang sukses dengan ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga dia memiliki ahsanu amal, sebaik-baiknya amal yang bisa dia bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik amalan yang tersembunyi, yang tidak diketahui oleh manusia, ataupun amalan yang terang-terangan seperti dakwah dan juga ibadah-ibadah yang wajib yang merupakan syiar daripada syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita di dunia ini seseorang yang seperti dalam perjalanan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku di dunia ini adalah seperti orang yang sedang dalam perjalanan, beristirahat sebentar untuk meneruskan perjalanan yang begitu panjang. Maka merugi apabila orang-orang yang beriman kepada Allah tujuan hidupnya dunia. Sangat merugi sekali. Allah akan berikan kepadanya kesempitan. Allah akan berikan ke dalam di kedua kelopak matanya kefakiran, dan dunia datang kepadanya apa yang sudah Allah tetapkan saja. Sedangkan orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan kumpulkan kepadanya kebaikan. Jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan berikan kepadanya kekuatan untuk beramal saleh. Hidupnya untuk beramal saleh. Apabila dia melihat amalan saleh, dia langsung mengerjakannya. Dia tidak menunda-nundanya. Karena orang yang menunda-nunda amalan saleh, dia hakikatnya sedang terperangkap dengan sebuah fitnah dosa yang datang kepada dia seperti malam yang gelap gulita. Dia tidak menyadarinya, rupanya kesempatan itu sudah hilang. Saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini adalah tentang kemuliaan zuhud dan wara'. Kita akan membahas secara singkat tentang zuhud dan wara'. Yang pertama yang akan kita bahas, kedua sifat mulia ini harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda tentang masalah zuhud. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Izhad fid dunya
yuhibbukallah. Zuhudlah kalian di dunia ini, maka Allah akan mencintai kalian. Dan yang kedua kata Nabi, wazhad bima yadayun nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah kalian terhadap apa yang ada pada sisi manusia, maka manusia akan mencintai kalian semua. Wa amma haqiqatuz zuhdi faqad tanawwa'at ibaratus salaf wal ulama alladzina ja'u min ba'dihim fit tafsir az-zuhd. Sedangkan makna daripada zuhud, hakikat daripada zuhud telah dijelaskan oleh para ulama salaf. Dan jangan salah kita dalam memahami daripada zuhud itu sendiri. Apa makna zuhud? Zuhud dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Bukan meninggalkan dunia. Karena Allah jadikan dunia ini bukan untuk kita tinggalkan kita, untuk mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Jangan dilupakan dunia ini. Dalam surah Al-Qasas Allah mengatakan, "Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah." Kamu cari negeri akhirat yang sudah Allah janjikan. Tapi jangan lupa dengan dunia. Dalam urusan dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa ahsinu fit talab." Dalam urusan kita menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, bertakwa kalian kepada Allah dan berbaik-baiklah kalian dalam mencari rizki. Bersemangat. Karena seseorang yang tangannya itu kasar dan dia lelah badannya untuk mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan bagi dirinya dari dunia ini, dari rizki Allah, itu lebih mulia daripada seseorang itu meminta-minta. Jadi di antara sifat zuhud adalah seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya untuk kehidupan akhirat. Dia bisa melakukan apa saja, dia bisa membeli sesuatu, dia bisa mengumpulkan sesuatu, dia bisa mengumpulkan apa yang dia inginkan dengan hatinya, memuaskan syahwatnya. Tapi dia menahannya karena kenapa? Dia melihat apakah ini bermanfaat untuk dunianya atau tidak, untuk akhiratnya atau tidak. Kalau tidak bermanfaat buat akhirat, maka dia tinggalkan sejauh-jauhnya. Maka dikatakan oleh para ulama, inna zuhud insyiraf anir raghbati fi syai'in ila ma huwa khairu minhu. Sesungguhnya zuhud itu adalah seseorang yang dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu adalah baik buat dia, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Dia tahu ini baik buat dia, tapi ada yang lebih baik lagi, maka dia tinggalkan sesuatu ini yang dia harapkan kebaikannya untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Dan zuhud itu adalah orang yang menyibukkan diri untuk perkara akhiratnya. Orang yang menyibukkan diri untuk perkara akhiratnya. Dia tidak menjadikan dunianya kecuali untuk kesibukan akhiratnya. Dia tidak menggunakan uangnya untuk berfoya-foya. Dia tidak menggunakan uangnya untuk memuaskan syahwatnya. Dia tidak menggunakan uangnya atau hartanya untuk bermain-main, untuk dihabiskan dalam tempat-tempat yang mubah. Atau dalam makna lain kata para ulama, zuhud itu adalah seseorang yang meninggalkan hal-hal yang mubah dan digunakan hal yang mubah untuk hal-hal yang baik untuk akhiratnya. Jadi ada di dalam Islam ini hal-hal yang mubah. Seperti kita minum, kita menggunakan HP, atau kita membeli kendaraan atau membeli rumah. Ini adalah hal yang mubah. Tapi dia pergunakan hal yang mubah ini untuk akhiratnya. Dia pergunakan rumahnya untuk mendidik anak-anaknya, istrinya menjadi istri yang salih, anak yang salihah. Di dalamnya diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari pendengaran-pendengaran yang haram seperti musik dan lain sebagainya.
Dia memiliki kendaraan, dia pergunakan kendaraan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan kendaraan ini untuk hal-hal yang membahayakan akhiratnya. Dan kemudian dia gunakan apa yang ada pada dirinya untuk akhirat. Itu adalah makna daripada zuhud. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, di antara zuhud adalah mereka meninggalkan apa-apa yang bisa menyebabkan jatuhnya dia kepada yang haram. Ya, meninggalkan hal-hal yang bisa menyebabkan dirinya jatuh kepada yang haram atau sesuatu yang dibenci. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, dan Fudail bin Iyad, dia mengatakan, hendaklah antara dirimu dengan yang haram itu ada sesuatu yang halal. Maksudnya apa? Kita dengan yang haram ada sesuatu yang halal yang membuat kita tidak jatuh kepada yang haram. Contohnya apa? Menikah misalkan. Ya. Seseorang daripada dia jatuh kepada zina haram, maka dia menikah. Walaupun di dalam pernikahan itu dia terdapat sesuatu yang bisa dia bahagia, bisa juga dia tidak bahagia. Dia bisa mendapatkan suami yang salih, bisa juga mendapatkan suami yang tidak salih. Dia bisa mendapatkan istri yang salehah, bisa juga dia tidak mendapatkan istri yang salehah. Dia bisa mendapatkan anak yang saleh, bisa juga tidak mendapatkan anak yang saleh. Banyak ujian di dalam pernikahan. Tetapi pernikahan tersebut menghalangi seseorang dari apa? Dari zina. Ada sesuatu yang halal. Begitu pula ketika ada pekerjaan yang haram, ya, ada pekerjaan yang haram, maka dia meninggalkan, ya, sesuatu yang haram karena adanya pekerjaan-pekerjaan yang halal di antara keduanya, walaupun memang berat sekali. Nah, itu ada pembahasannya. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara zuhud itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang bisa menjatuhkan dia kepada yang haram. Dia tinggalkan semuanya. Ya. Ini makna daripada zuhud. Dan Nabi SAW beliau bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbukallah." Zuhudlah kalian di dunia ini, maka Allah akan mencintai kalian semua. Yakni apa? Kita zuhud terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita memenuhinya, maka Allah akan mencintai kita. Tidak perlu kita menyibukkan sesuatu yang bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan wajhad bima yadayunas, dan kita zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia. Kita tidak melakukan hal-hal yang membuat manusia itu menjadi benci kepada kita. Seperti apa? Contoh misalkan kita berteman. Ya. Kita berteman itu tujuan kita adalah agar kita bisa memberikan manfaat kepada teman kita. Kita bisa membantu dia, kita bisa bercengkrama, bisa saling mengingatkan. Tapi ada orang yang berteman karena ingin memanfaatkan temannya. Dikit-dikit minjem duit, ya, dikit-dikit minta duit, dikit-dikit apa? Minta ditraktir, ya, dikit-dikit minta dibayarin. Yang membuat temannya itu menjadi risih. Kamu itu jadi teman saya, dikit-dikit apa? Minta terus. Akhirnya orang jadi menjauhi dia dan tidak suka kepada dia. Atau dia punya tetangga, tapi dia merepotkan tetangganya. Tetangganya melihat dia adalah sebuah keluarga yang kayaknya super repot, sehingga tetangganya itu merasa kerepotan dengan adanya dia. Nah, ini pembahasan masalah zuhud ini para ulama memberikan contoh yang sangat banyak sekali. Ya. Di dalam kitab Zuhud wal Wara, ya, itu di dalam kitabul Jami dan dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana hadis-hadis yang menjelaskan tentang zuhud dan wara. Di antara hadis yang ada di dalam kitabul Jami, yaitu kitab Bulughul Maram, dari Nu'man bin Bashir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin.
Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Bagi penuntut ilmu jelas mana yang halal, mana yang haram. Ya. Wa bainahuma umuru mushtabihat. Dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang syubhat. Mushtabihat, perkara yang syubhat, perkara yang samar-samar. Dan ini bagi orang yang tidak menuntut ilmu. Segala sesuatu menjadi samar. Tapi kalau bagi para penuntut ilmu, orang yang biasa menuntut ilmu, jelas bagi dia mana yang halal, mana yang haram. Jadi kalau perkara syubhat ini adalah perkara yang tidak jelas hukumnya karena dia belum mengetahuinya. Nah, seperti itu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang kata Nabi SAW, banyak manusia yang nggak tahu tentang yang halal, tentang yang haram. Kalau para ulama sangat mengetahuinya. Para thalibul ilmi sangat mengetahuinya. Mana yang haram, mana yang tidak haram. Ya, mana yang haram, mana yang halal. Jelas. Bagi para penuntut ilmu. Riba itu haram. Jelas. Transaksi yang di dalamnya ada keuntungan dari pinjaman, oh riba. Jadi dia tidak mau melakukannya. Khamr itu haram. Buah-buahan, jus yang dijadikan khamr, maka itu menjadi haram. Bahkan waroknya para ulama, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan dalam kitab waroknya, beliau mengatakan para ulama tidak meminum jus yang sudah berbusa. Ya. Jus yang sudah berbusa. Jadi jus yang sudah difermentasi dan dia sudah berbusa. Dia tidak minum. Karena kenapa? Dikhawatirkan itu menjadi khamr. Ini para ulama. Ya. Walaupun ini menyangkut masalah hukum boleh dan tidaknya. Seperti apa jus itu bisa dikatakan halal atau haram dan fermentasi dikatakan halal atau haram. Ya. Itu ada pembahasannya secara khusus di dalam fikih. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Tetapi dalam masalah yang subhat ini, apa kata Nabi? Faman waqa'a fis subhat waqa'a fil haram. Ya. Kata Nabi SAW yang pertama, faman ittaqa syubhat. Siapa orang yang menjaga dirinya dari hal yang subhat? Subhat itu sesuatu yang kita tidak tahu hukumnya, jauhi. Mau kita konsumsi, ini tidak tahu hukumnya halal atau haram, jauhi. Kita masuk ke dalam rumah makan, kita tanya kepada tempat makannya. Kalau dia bukan seorang muslim, Pak, ini halal atau haram? Ya, oh ini halal, Pak. Tidak ada babi, tidak ada apa lagi, ya macam-macam. Tapi kita ragu dengan jawabannya. Oh dia orang kafir, orang majusi, bukan ahli kitab. Kayaknya dia biasa di rumahnya makan makanan dari babi. Nanti bisa tercampur. Syubhat, lebih baik apa? Kita tinggalkan. Begitu juga dari pakaian kita. Pakaian kita, pakaian wanita. Oh, pakaian wanita itu tidak boleh sampai memperlihatkan anggota tubuhnya. Oh, pakaian ini tipis, walaupun besar. Tapi ketika terkena angin, maka akan membentuk tubuh bisa. Tipis memang tidak terlihat auratnya. Tapi ketika terkena angin, maka akan terlihat auratnya. Oh, ini berbahaya. Maka ditinggalkan. Ditinggalkan dengan cara apa? Kita memakai baju yang jauh lebih selamat dan lebih tebal. Ya, kalaupun di tempat yang kira-kira kita akan melewati angin yang begitu kencang, menggunakan jaket atau pakaian yang kira-kira kita tidak membentuk tubuh kita. Seperti misalkan kaos kaki bagi wanita. Kaos kaki itu dia membentuk tubuh. Ada mata kakinya kelihatan, ada lablai. Sekarang kaos kaki pakai apa? Jempol. Nah, ini yang terbentuk. Dan di dalam Islam seorang wanita itu tidak boleh apa? Menggunakan pakaian tetapi telanjang. Ya. Tidak boleh. Maka kita hindari misalkan kita memakai kaos kakinya yang tebal tapi kita memakai bajunya yang sampai di bawah mata kaki sehingga tidak terlihat kaos kaki kita. Karena yang diperintahkan bagi wanita adalah menurunkan kainnya di bawah mata kaki.
Begitu pula bagi laki-laki misalkan. Kata Nabi SAW menggunakan segala sesuatu yang berada di bawah mata kaki minal izar dari pakaian, tempatnya di neraka jahanam. Walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang menurunkan kain di bawah mata kaki. Maka bagaimana kita lihat kain kita? Oh, kita untuk menjaga diri kita, maka kita berada di atas mata kaki yang lebih selamat. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kita, siapa yang menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas atau mungkin bisa jatuh kepada sesuatu yang haram, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Dia sudah menyelamatkan perkara agamanya dan perkara hidupnya. Dia sudah selamat. Ya. Makanan yang disediakan ke kita, pastikan makanan ini makanan yang halal. Ya, jamu misalkan. Rupanya jamu itu dicampur dengan apa? Anggur apa itu? Anggur hitam misalkan. Itu kan arak. Wah, ini jamu ini. Dicampur dengan anggur hitam buat penghangat tubuh. Ini halal atau haram? Wah, enggak jelas ini hukumnya. Tinggalkan. Dan kata Nabi, wa man waqa'a fi subhat, tapi siapa yang jatuh kepada yang subhat malah senang dengan yang subhat. Senang dengan yang subhat. Ya. Ada orang yang menganggap merokok misalkan. Merokok itu adalah hal yang syubhat. Karena mereka menganggap ada ulama yang mengatakan bolehnya rokok. Ada juga ulama yang mengatakan haramnya merokok. Maka ketika dia mengetahui ada dua hukum tersebut, ya, seorang mukmin baiknya apa? Dia mengambil jalan untuk menjauhi hal-hal yang syubhat. Kalau rokok dianggap sebagai hal yang syubhat, walaupun para ulama mengatakan rokok itu hukumnya haram, karena itu akan merusak tubuh dan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah, jangan kalian dengan tangan kalian jatuh kepada kehancuran. Dan juga hal-hal yang lain. Maka dia jauhkan. Tapi kalau dia suka dengan yang subhat, malah senang dia dengan yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia jatuh kepada yang haram. Qarra'iyara haulal hima, seperti pengembala kambing yang dia mengembalakan di sekitar perbatasan antara rumputnya dengan rumput orang lain, yushiku ayyaqa fihi, dia khawatir, dia ragu kambingnya itu sedikit-sedikit makan rumput orang lain. Ya, ini bahaya. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia diberikan amanah untuk menjual minyak wangi oleh kaum muslimin. Ya. Lalu yang menjual minyak wangi itu, yang menunggu itu adalah istrinya. Maka ketika dia sedang menimbang minyak wangi tersebut, dulu itu minyak wangi ditimbang. Ya. Untuk menguranginya itu dia sedikit dikurangi, ya, setetes atau dua tetes dikurangi karena ini terlalu kelebihan, dikurangi. Begitu dikurangi, jatuh itu minyak wanginya, Kemudian diambillah minyak wangi itu oleh istrinya, bekas minyak wangi, dipakaikan kemana? Ke bajunya. Ini bagaimana seorang Umar bin Khattab radhiyallahu taala sama istrinya. Begitu Umar bin Khattab sampai di rumahnya, dia cium dari istrinya. Ini minyak wangi dari mana? Ini minyak wangi titipan kaum muslimin. Ya. Kamu dapat, oh iya, ceritakan sama istrinya, saya sedang menimbang dan akhirnya jatuh setetes, saya ambil, saya taruh di baju. Maka Umar bin Khattab ditaruh di jilbabnya. Maka Umar bin Khattab langsung menyuruh istrinya membuka jilbabnya dan langsung bekas minyak wangi itu digosok-gosokin ke tanah. Dicuci oleh Umar bin Khattab itu jilbabnya sampai betul-betul dia meyakini hilang baunya. Kemudian istrinya itu dititipi lagi, datang lagi kaum muslimin untuk minyak wangi tersebut. Begitu dia sedang menimbangnya dan jatuh beberapa tetes, ya, dan kemudian dibuang oleh istrinya. Lalu datanglah kaum muslimin yang melihatnya. Kata dia, apakah engkau selalu demikian? Minyak wangi itu dibuang? Apa kata istrinya? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dilakukan Umar kepadaku. Menjaga diri. Begitu pula misalkan ada seorang ulama yang dia datang ke rumahnya sultan. Sultan itu apa? Raja.
diberikan amanah oleh masyarakat. Dan sultan itu ada punya minyak wangi, ya, yang disemprotkan dan lain sebagainya. Begitu dia pulang dari rumah sultan tersebut karena panggilannya, dan dia masih mendapati bajunya itu wangi, maka dia mencuci baju tersebut. Karena apa? Tidak layak bagi dia orang lain itu mencium wanginya, padahal wangi ini dia dapatkan dari tempat yang tidak dibolehkan bagi dia untuk mendapatkan secara cuma-cuma. Padahal ini, ya, ini hal yang biasa. Tetapi meninggalkan hal yang bisa jatuh kepada yang haram, itulah inti daripada keimanan. Hal yang biasa, hal-hal yang demikian. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW. Satu ketika Nabi SAW sedang berjalan dan Rasulullah SAW menemui sebuah kurma, satu butir kurma. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita memiliki rasa syukur yang begitu besar, bahwa satu kurma atau makanan yang jatuh itu harus kita pungut lagi, kemudian kita bersihkan makanannya, setelah bersih baru kita makan. Nabi SAW menemukan satu butir kurma. Dalam riwayat lain di rumahnya ada satu butir kurma yang dia tidak mengetahui itu miliknya atau bukan, dan itu kurma sedekah atau bukan. Dan Nabi SAW tidak menerima, tidak makan harta sedekah, ya, tapi menerima harta hadiah. Maka ketika Rasulullah menemukan kurma tersebut, maka Rasulullah menaruhnya kembali. Karena apa? Dikhawatirkan kurma itu adalah kurma sedekah. Karena keluarga Nabi tidak boleh memakan harta sedekah. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga diri, dikhawatirkan dia memakan sesuatu yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap kerajaan itu memiliki batasan. Dan sesungguhnya batasan Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah, dan di dalam jasad manusia ini ada segumpal daging, apabila baik dia baik, apabila buruk maka buruk. Semuanya itu adalah hati kita. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah sifat wara, ya. Zuhud dengan wara ini bedanya, wara ini lebih tinggi daripada zuhud. Kalau zuhud meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Kalau wara lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi, yaitu meninggalkan sesuatu yang dapat memberikan mudarat kepada akhiratnya. Dia tinggalkan sesuatu yang bisa dikhawatirkan jatuh kepada hal-hal yang dapat memudaratkan akhiratnya. Seperti makanan-makanan yang sebenarnya boleh, tapi dia tinggalkan karena dikhawatirkan itu bisa merusak daripada akhiratnya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW beliau bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Ibnu Majah dari Burdi ibn Sinan, dari Makhul, dari Wasilah bin Al-Asqa, dari Abu Hurairah qala Rasulullah SAW. Lihat, ada beberapa nasihat Nabi SAW. Kata Nabi, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah. Ya. Abu Hurairah ini nama aslinya siapa? Hah? Siapa nama aslinya? Hah? Siapa? Abdullah bin Sakhr, ya. Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, kun wari'an takun abadan nas. Jadilah kamu orang-orang yang wara. Wara itu menjaga diri hal-hal yang dapat merusak akhiratnya atau yang berbahaya untuk akhiratnya. Dia tinggalkan. Kun wari'an takun abadan nas. Jadilah kamu orang-orang yang wara. Maka kamu akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Orang wara adalah sebaik-baiknya manusia.
Wa kun qani'an takun asykaran nas. Yang kedua kata Nabi, jadilah kamu orang-orang yang qanaah. Maka kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur di tengah-tengah manusia. Jadi orang yang paling qanaah. Jadi orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Menerima terhadap seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit atau yang banyak. Tidak mengeluh. Tidak mengatakan kok segini doang. Menjadi seorang istri yang qanaah, menjadi suami yang qanaah. Itu adalah seorang mukmin yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan. Dan cintailah apa yang terjadi kepada manusia. Cintailah apa yang ada pada manusia, apa yang terjadi kepada manusia sebagaimana apa yang kau cintai kepada dirimu sendiri. Ini memiliki sifat iri, dengki kepada diri kita. Ketika kita suka memiliki rumah, ada saudara kita punya rumah, kita senang. Ketika kita suka punya seorang istri, ada saudara kita menikah, kita senang. Ya. Kita bahagia. Dan lain sebagainya. Cintailah apa yang akan diraih oleh manusia atau yang ada pada manusia sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi seorang mukmin. Kemudian yang keempat, wa ahsin jiwara man jawaraka takun musliman. Dan jadilah kamu seorang tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik kepada tetangga kamu. Jadilah sebaik-baiknya tetangga kepada tetangga kamu, kata Nabi. Maka kamu akan menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian kata Nabi, wa aqillat dhahika. Kamu sedikitkan tertawa. Sedikit tertawa. Tertawa itu boleh. Ya, tertawa itu boleh. Senyum boleh. Ya. Bahkan senyum itu adalah bagian daripada sedekah. Kata Nabi SAW, la tuqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Ya, walaupun kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum. Walaupun kita ada masalah, ya, penuh masalah, tapi ketika bertemu dengan saudara kita apa? Senyum. Seakan-akan nggak ada masalah. Ya. Ini jangan begitu kita ketemu saudara, kita lihat saudara kita kayaknya orang yang mampu, ya, orang yang bisa membantu kita, mukanya di melas-melasin. Aneh gimana? Melas-melasin. Enggak begitu seorang muslim. Seorang muslim itu walaupun dia punya masalah beban yang begitu berat, dia tetap apa? Bertemu dengan saudaranya sehingga saudaranya tidak mengetahui masalahnya. Dia serahkan semua masalahnya kepada siapa? Kepada Allah. Itulah fungsinya salatul lail. Salat malam bagi seorang mukmin. Orang yang meninggalkan salat malam, hatinya akan kacau. Hidupnya akan sengsara. Allah tidak akan buka kepadanya pintu-pintu kebaikan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang sholat malam. Allah tidak akan meninggikan derajatnya di derajat yang mulia, maqaman mahmudah. Allah tidak akan memberikan kepada lisannya qaulan sakil, perkataan yang berbobot. Jadi kalau memberikan nasihat, istrinya aja nggak mau dengerin dia. Berikan nasihat, anaknya nggak mau dengerin dia. Nggak berbobot nasihatnya. Maka jangan pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan duduk. Karena itu adalah ruhbaniyatul mukmin. Kerahiban orang-orang yang beriman kepada Allah. Dekatnya seorang mukmin dengan Allah ketika berdua adalah ketika di malam hari. Jangan pernah tinggalkan sholat malam. Apalagi bagi para thalibul ilm, orang yang menuntut ilmu, meninggalkan sholat malam itu adalah kerugian yang besar. Kita lanjutkan. Wa aqillat dhahak, sedikitkanlah tertawa. Fa inna kasratad dhahik tumitul qalba. Karena banyak tertawa akan mematikan hati kita. Banyak tertawa akan mematikan hati kita.
Saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwatal iman, azzanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW beliau bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Sungguh merugilah hamba dinar, celakalah hamba dinar. Hamba dinar itu apa maksudnya, Pak? Hamba dinar itu adalah orang yang dikejar hidupnya hanya dinar, pundi-pundi harta saja. Dia gunakan hidupnya untuk harta. Dia menuntut ilmu, tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta. Dia menjadi seorang dai, berdakwah kemana-mana, tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta. Dunia, mencari kedudukan. Mendekati orang-orang yang sedang mencalonkan diri misalkan untuk menjadi apa? Anggota legislatif. Ya, biar dekat-dekat dia, biar banyak apa? Banyak duit. Ya, biar punya kedudukan. Ya. Nah, tidak pantas seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang salah satu paslon. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, itu memegang salah satu paslon. Karena apa? Dakwah itu harus tersebar ketiga pasangan calon presiden. Harus tersebar dakwah itu. Kalau megangnya hanya satu, dakwahnya satu doang berarti. Ya. Dan semuanya adalah saudara kita, muslimin, ya. Mengenai masalah kebaikan dan keburukan, kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita ambil jalan yang terbaik dalam beragama kita. Ya, ambil jalan yang terbaik dalam beragama. Disinilah saatnya sifat wara itu kita tentukan. Ya, sifat wara itu kita berhati-hati. Kira-kira ini apa? Mudarat nggak buat akhirat saya? Kalau saya milih ini, atau bagaimana akhirat saya mudaratnya nih? Kalau mudarat, wah ini bahaya. Lebih baik kita tinggalkan. Bagaimana caranya? Ya kita tanya kepada para ulama. Ya, tanya kepada para asatizah. Apa sikap seharusnya seorang mukmin dalam hal ini? Baik. Wad dirham, dan celakalah hamba dirham. Ya. Wal qatifah, dan juga seperti baju-baju bagus, harta-harta dan lain sebagainya, benda-benda yang unik, ya, benda-benda yang unik. Di mana mereka ruginya? Unu'tiya radiya, apabila mereka diberikan, mendapatkan mereka harta, mereka ridho. Ketika tidak diberikan, mereka tidak ridho. Ini tanda-tandanya. Ya. Ini masuk di dalam bab Zuhud wal Wara, di dalam Kitabul Jami', yaitu kitab Bulughul Maram, ya. Nah, ini menjadi gambaran buat kita agar kita tidak menjadi hamba dinar, ya. Dan kemudian Nabi SAW beliau juga bersabda untuk wara, dalam masalah wara ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis tentang wara. Siapa orang yang ikut-ikutan tasyabbuh, siapa orang yang ikut-ikutan kepada satu kaum, maka dia termasuk daripadanya. Orang Yahudi wa Nasara itu selalu membuat sunnah-sunnah baru. Ya, membuat ajaran-ajaran baru. Bahkan kata Nabi, la tattabi'anna man kana qablakum shibrun bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian juga akan masuk ke dalam lubang biawak. Siapa mereka? Orang Yahudi wan Nasara. Mereka selalu memperangkap kaum muslimin dalam acara-acara besar mereka dan perilaku yang akan ditasyabuhi oleh kaum muslimin. Tasyabuh itu apa? Ikut-ikutan. Ikut dengan budayanya, senang dengan budayanya, merayakan budayanya, berbahagia dengan budayanya.
Itu termasuk apa? Tasyabbuh. Maka seorang mukmin tidak boleh ada kecondongan sedikit pun kepada perilaku orang-orang kafir. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 196 197. Allah berfirman, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian itu terpedaya ya dengan gaya kehidupan orang-orang kafir. Di antara tasyabbuh, terpedaya dengan kehidupan orang kafir punya mobil, punya motor, punya rumah dengan cara riba, orang muslim juga ikut-ikutan. Orang kafir, dia ketika mencari makan tidak peduli lagi halal atau haram, orang mukmin juga ikut-ikutan. Orang kafir ketika berpakaian, nggak peduli lagi dia apakah diridhoi oleh Allah atau tidak. Yang seharusnya wanita menyembunyikan kecantikannya, pakaian bukan untuk kecantikannya, tapi malah wanita muslimah menggunakan pakaiannya untuk kecantikannya. Apa perintah berhijab itu untuk apa? Ya, untuk menutupi apa? Perhiasannya. Tapi sekarang betapa banyak muslimah yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Orang kafir berpakaian ingin tampil cantik di depan manusia. Lalu muslimah juga melakukan hal yang sama. Dia memakai baju, dia memakai jilbab dengan bahan yang mentereng sehingga manusia melihat dia dalam keadaan apa? Cantik dengan jilbabnya. Dipakailah kaidah-kaidah para tukang jilbab. Jilbab itu rupanya lebih cantik. Lagi pakai jilbab untuk kecantikan, bukan untuk menutupi auratnya. Waliyadzubillah. Ini namanya tasyabbuh, ikut-ikutan. Ya. Orang-orang kafir melakukan hal-hal yang buruk, dia juga ikut-ikutan. Ini hilang dari dalam dirinya sifat wara. Wara itu meninggalkan sesuatu yang dapat memudaratkan daripada akhiratnya. Qad yadurruhu lil akhirah. Ya, yang bisa mengkhawatirkan dirinya itu jatuh kepada hal-hal yang buruk dengan akhiratnya. Nah, ini kata para ulama, ini merupakan bagian daripada inti hadis tentang wara. Kata Abdullah bin Fauzan, ini adalah inti hadis tentang wara. Karena kalau seorang mukmin sudah ikut-ikutan dengan orang-orang kafir, sedikit saja cara makannya orang kafir ikut-ikutan kaum muslimin. Orang kafir makan itu sampai dia jalan berjauh-jauh hanya untuk apa? Kulineran. Dihabiskan uangnya buat apa? Kulineran. Ya. Dihabiskan uangnya untuk make up. Ya. Untuk apa lagi? Skincare. Ya, boleh saja skincare itu boleh. Untuk apa? Agar seorang wanita di depan suaminya itu tampil indah. Sesuatu yang mubah. Tapi harus diingat lagi bagi seorang wanita ketika menggunakan skincare, tujuannya buat apa? Dia pakai cuci muka, tujuannya buat apa? Kalau buat akhirat berarti buat suaminya. Kalau bukan buat suaminya berarti hilang dirinya dalam dirinya sifat wara. Ini wara itu adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak daripada kehidupan akhirat kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Hadza wallahu taala alam bisawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Jadi inti daripada pembahasan kita yaitu bahwa zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau menjelaskan tentang zuhud ini di inti pembahasan ini bahwa adapun jika perkara yang mubah tersebut bermanfaat untuk negeri akhirat, lalu ada yang meninggalkannya kepada zuhud tersebut bermanfaat buat akhirat. Misalkan HP
bermanfaat buat akhiratnya untuk mengetahui kajian atau melihat kajian, atau di rumahnya ada televisi, dia bisa melihat televisi Islam, kajian-kajian di sana, ya. Dia malah dia tinggalkan hal tersebut, ya. Maka ini tidak dinilai satu ibadah, ya. Maka dinilai bukan satu ibadah. Seperti seseorang yang meninggalkan pakaian yang bagus, kata beliau, padahal ia mampu membelinya, dia tidak menggunakan sendal yang bagus, padahal ia mampu membelinya, ini bukan dianggap sebagai ibadah, ya. Karena hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-87. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan beliau melanjutkan, meninggalkan perkara mubah yang bermanfaat untuk akhirat itu adalah orang yang jahlun mudillun, bodoh dan sesat. Jadi meninggalkan hal yang bermanfaat buat akhirat malah dia tinggalkan. Meninggalkan dunia begitu saja. Dia pakainya compang-camping padahal dia mampu beli yang bagus, dia ke masjid ya dengan baju yang jelek padahal dia mampu beli yang bagus misalkan. Ya, atau dia bisa beli motor yang lebih bagus tapi dia tetap bertahan dengan motor yang mogok-mogokan. Akhirnya kajian nggak bisa hadir karena mogok di jalanan. Padahal dia bisa beli motor yang bagus, ya, yang bermanfaat buat akhiratnya, ya, yang tidak memudaratkan akhiratnya. Ini adalah orang yang jahlun wa dhalun, yaitu orang yang bodoh dan sesat. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, beliau berkata, "Fa'amma zuhdu fin nafi fa jahlun wa dhalalun." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Sedangkan zuhud terhadap hal-hal yang bermanfaat, maka hal itu termasuk kebodohan dan kesesatan. Ya. Nabi SAW beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Hendaklah kalian bersemangat untuk mengambil hal-hal yang bermanfaat buat kamu, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Wala ta'jiz, jangan malas. Seorang mukmin tidak boleh malas. Misalkan zuhud, ya sudah saya mah zuhud, penghasilan saya, dagang saya di tempat ini ya memang sudah sepi. Dia nggak mau pindah ke tempat yang lebih ramai. Ada tempat yang lebih ramai, dagangannya akan lebih laris, tapi kata dia, saya zuhud aja. Nggak apa-apa penghasilan saya 100.000. Kalau ke sana nanti takutnya saya cinta dunia, penghasilannya terlalu banyak. Ini orang yang bodoh. Sedangkan wara meninggalkan hal-hal yang dapat memudaratkan urusan akhiratnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia berkata, aku tidak pernah memandang sesuatu yang lebih mudah dalam masalah wara, yaitu apa? Apa saja yang meragukan, tinggalkan. Ya, apa saja yang meragukan maka tinggalkan. Tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan wal wara al masyruh wa tarku ma qad yadhurru fid daril akhirah. Wara itu adalah wara yang disyariatkan, yaitu meninggalkan sesuatu yang mendatangkan mudarat untuk negeri akhirat. Ya. Jadi zuhud dan wara itu bukan perkara yang wajib atau sunnah, namun dalam perkara yang haram dan makruh. Jadi zuhud dan wara bukan untuk perkara yang wajib atau sunnah. Mencari nafkah buat keluarga misalkan, wajib hukumnya. Akhirnya dia apa? Zuhud. Miskin akhirnya hidupnya. Ya. Bukan dalam perkara yang wajib, ya. Bukan dalam perkara yang wajib. Misalkan zuhud dalam masalah ibadah. Kamu kok sholat rawatibnya hanya sebelum zuhur sama setelah isya. Oh, saya zuhud aja. Ya. Nah, itu enggak benar. Itu perkara yang wajib. Perkara yang sunnah juga tidak boleh di zuhudin atau diwarakan. Tapi adalah perkara yang haram dan makruh. Nah, seperti itu. Ibnu Taimiyah beliau berkata, sesungguhnya perkara yang wajib dan sunnah itu tidak boleh di dalamnya ada zuhud dan wara. Tidak boleh. Adapun perkara haram dan makruh, maka itu baru di dalamnya ada zuhud dan wara. Sedangkan perkara mubah hanya ada zuhud
dan tidak ada wara. Perkara mubah adanya zuhud, tidak ada wara karena perkara mubah, ya, kecuali yang bisa menjatuhkan kepada yang haram. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua sifat mulia ini sehingga kita bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat buat akhirat dan kita bisa menjauhkan hal-hal yang bisa memudaratkan kita untuk akhirat kita dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Bismillah, ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Imam Syafi'i kunut subuh setiap hari? Karena kata orang Imam Syafi'i berkunut. Dan apakah Rasulullah kunut subuh setiap hari? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Iya. Mengenai masalah Imam Syafi'i kunut subuh setiap hari atau tidak, saya tidak menemukan keterangannya ya di dalam kitabnya atau dalam kitab Syiar A'lamun Nubala atau Hilyatul Auliya ya, atau tentang Imam Syafi'i bahwa dia itu selalu kunut subuh sampai wafat. Kita tidak mendapatkan keterangan ini. Ya, wallahu alam, saya tidak mendapatkan keterangan ini dan saya belum mendapatkan keterangan Imam Syafi'i kunut subuh tiap hari atau tidak. Ya. Tetapi di antara salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yaitu hadis tentang kunut subuh. Ya. Itu dari Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut subuh hatta tawafahullah, sampai Allah wafatkan. Tetapi hadis ini dikritisi oleh para ulama ahli hadis tentang kesahihannya. Dan para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis ini tidak sampai kepada derajat sahih atau hadis ini dhaif. Hadis ini hadis yang lemah. Jadi hadis yang menerangkan kunut subuh secara terus-menerus dalam ilmu hadis itu hadisnya lemah. Ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, ya, kunut subuh itu dijadikan sebagai amalan dalam mengikuti mazhabnya. Ya. Nah, seperti itu. Maka dalam masalah kunut subuh ini masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Maka yang terbaik bagi seorang mukmin ambil jalan bagi dirinya yang terbaik di dalam hadis. Karena ada hadis dari Nabi SAW, hadis dari seorang sahabat namanya Malik bin Al-Asja. Dia bertanya kepada bapaknya. Bapaknya itu adalah seorang yang hidup bersama dengan para sahabat, sahabiyah. Ya. Dia bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya engkau sholat di belakangnya Abu Bakar. Engkau sholat di belakang Umar, engkau sholat di belakang Utsman, engkau sholat di belakang Ali. Ayak nutun, apakah Abu Bakar sampai dengan Ali bin Abi Thalib mereka melakukan kunut subuh? Apa? Kata bapaknya kepada anaknya, ai bunayya muhdas. Wahai anakku, ini adalah perkara yang baru. Ya. Atau di dalam Bulughul Maram itu ada kalimatnya amrun mukhtari'. Ya, sesuatu yang tidak diajarkan. Ya. Bahkan di situ maknanya adalah sesuatu yang merupakan pengkhianatan terhadap agama. Nah, itu ada hadis dari sahabat. Adapun mengenai masalah kunut subuh di sini, apakah Rasulullah kunut subuh tiap hari? Tidak ada keterangannya. Kecuali hadis yang dijelaskan tadi oleh Imam Asy-Syafi'i dan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, ya. Adapun kalau kita ingin melaksanakan kunut subuh setiap hari dan lain sebagainya, ya itu kita yang mengambil hukum dalam masalah agama kita. Ya, kalau kita ingin mengambil hukum, ya saya sih ikut mazhab Syafi'i aja. Contoh misalkan ya, pokoknya saya kunut subuh lah setiap hari. Kalau memang dia bisa mempertanggungjawabkan amalan dia, ya silakan saja. Tapi ingat, di dalam kita mengambil sikap kepada perkataan para ulama atau ijtihad para ulama, ambil setiap ijtihad para ulama mazhab, ambil di antara mereka yang paling sahih dalilnya, yang paling rajih. Kan Imam Syafi'i beliau mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih maka itu adalah mazhabku. Bukan berarti kita menuduh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Ini keterbatasan.
Dulu itu kan mendapatkan hadis itu langsung dari orangnya. Sedangkan untuk mencek orang tersebut sahih atau tidak, itu kan butuh waktu yang panjang. Ya. Dalam ilmu hadis itu terjadi khilaf dalam masalah ijtihad. Status hadis itu hal yang biasa. Ada hadis dhaif dikatakan sahih, ada hadis sahih dikatakan dhaif. Itu hal yang biasa. Nah, kita sebagai seorang mukmin ambil jalan yang terbaik dalam beragama. Kalaupun misalkan kita kunut subuh setiap hari, pertanyakan lagi, apa doa kunut subuh setiap hari yang sahih dari Nabi? Ada enggak? Enggak ada. Adapun doa kunut subuh yang dibaca oleh saudara-saudara kaum muslimin, ya, itu doa kunut subuh, itu doa kunut witir. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda man adil, dan seterusnya. Itu adalah kunut, bacaan kunut dibaca pada saat witir. Ya. Tapi memang di kalangan para ulama ada yang menjadikan ini sebagai apa? Bacaan kunut pada waktu subuh. Ya sudah, karena memang ada ulama yang mengatakan demikian. Kalau kita ingin mengikuti, tafadhol. Maka dalam beragama, begini, kaidah kita dalam beragama, kita bukan mencari perbedaan para ulama. Ya. Karena kalau mau mencari perbedaan para ulama, ada ulama yang membolehkan nikah mut'ah. Terus mau kita pilih nikah mut'ah? Enggak. Ya. Ada ulama yang mengatakan Syiah itu ahlu sunnah. Apa kita mau ikut-ikutan? Kan enggak. Ambil jalan yang terbaik untuk agama kita. Mana yang lebih sahih dari beberapa hadis? Tanya kepada guru-guru kita, tanya kepada para ustadz kita. Kalau kita melakukan kunut subuh tiap hari, tanya sama ustadz kita, ustadz, mana dalil yang menerangkan Rasul kunut subuh tiap hari? Siapa saja yang mensahihkannya? Kritis kita. Ya, ustadz menyampaikan kunut subuh tiap hari. Coba saya mau tahu hadis ini riwayat siapa? Siapa saja yang mensahihkannya? Benarkah hadis ini sahih? Kitabnya apa? Atau yang mengatakan kunut subuh itu bukan sunnah, ya, perbuatan yang bid'ah atau perbuatan yang baru dalam agama. Tanya sama ustadz, ya ustadz, mana dalilnya? Hadisnya sahih atau tidak? Siapa saja ulama yang mensahihkannya, yang mendoifkannya? Ya, lihat. Begitu kita lihat, oh iya, berarti saya milih nih, kunut subuh atau tidak kunut subuh. Ya. Lalu bagaimana kalau imamnya kunut subuh, apakah kita ikut kunut? Terjadi khilaf lagi di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan karena kunut subuh di sebagian para ulama mengatakan sunnah, maka ketika kita jadi makmum kita ikutin imam, ikut kunut subuh. Ya. Adapun kalau kita kunut subuh, imamnya tidak kunut subuh, maka jangan kunut subuh, karena ada pendapat yang mengatakan kunut subuh itu bukan sunnah. Di antaranya adalah muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan kunut subuh bukan sunnah. Jadi hal yang begini hal yang biasa di kalangan kaum muslimin. Jangan yang enggak kunut sama yang kunut perang. Wah, ente jamaahnya beda, ente mah jamaah kunut, kalau ane jamaah bukan kunut. Gara-gara kunut subuh kita langsung mengatakan ente ahlul bid'ah. Enggak boleh. Tidak boleh seseorang dikatakan sebagai ahlul bid'ah sebelum jelas rinciannya bid'ah yang dia lakukan. Betul enggak bid'ah yang disepakati oleh para ulama? Ya. Ini dikit-dikit sudah. Yang ini juga, oh ente bukan ahlu sunnah karena ente enggak kunut. Enggak begitu. Seorang muslim itu ketika terjadi perbedaan adalah hal yang biasa dalam masalah furu'. Maka cara kita dalam beragama ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik. Ya. Kalau kita lihat, oh ya, hadisnya ini lebih sahih. Dan tidak ada ulama yang mendoifkan hadis dari Malik bin Al-Asja tentang bapaknya seorang sahabat mengatakan kunut subuh itu perkara yang baru dalam agama. Dia tidak pernah melihat Abu Bakar sampai Utsman melakukan kunut subuh. Dan para sahabat lain juga tidak pernah melihatnya, kecuali satu nih, Anas bin Malik, dan itu pun hadisnya dilihat. Seperti itu. Ya. Jadi pandai-pandai kita dalam beragama dan bersaudara. Ya, pandai beragama dan pandai
bersaudara. Imam Syafi'i berkata kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara walaupun kita berbeda pendapat dan tidak sepakat dalam satu urusan?" Enggak sepakat dalam satu urusan hal yang biasa. Ya, hal yang biasa, ya. Nah, seperti itulah kaum muslimin ahlu sunnah, ya. Maka kita mengambil jalan yang terbaik dalam masalah agama kita. Assalamualaikum, semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Ustaz, mohon nasihat. Saya sudah 2 tahun meninggalkan pekerjaan haram. Setelah saya meninggalkan itu semua, banyak nikmat yang dulu saya tidak dapat, seperti waktu beribadah, anak-anak yang baik perangainya, kesehatan dan lainnya. Namun dari segi keuangan saya menjadi orang yang banyak hutang. Barang-barang sudah saya jual, namun hutang bukan berkurang malah bertambah. Akhirnya nikmat yang banyak menjadi tertutup karena saya fokus dengan hutang. Saya takut mati dengan meninggalkan hutang. Dan karena hutang saya merasa hina. Doakan agar hutang saya segera lunas. Amin. Ya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Dan upayakan kita jangan pernah membuka pintu hutang kalau bukan benar-benar kepepet. Ya. Kalau bukan benar-benar kepepet. Coba cari solusi yang bukan hutang dulu. Solusinya kan Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita berat, datang kita ke masjid, sholat kita 2 rakaat, minta kita sama Allah. Ya. Kalaupun sudah mepet banget, kita harus berhutang buat biaya makan, buat biaya hidup. Ya, ya kita berhutang nggak apa-apa, tapi dengan cara yang baik. Ya, kalau memang ada yang bisa kita jaminkan, kita jaminkan. Kalau kita meninggal dunia, sehingga hutang kita bisa dilunasi dengan apa? Jaminan. Ya, nah seperti itu. Karena pintu hutang ini merupakan kesengsaraan. Ya, pintu hutang adalah merupakan kesengsaraan. Orang yang banyak berhutang, banyak berdusta, banyak zalim kepada saudaranya. Maka upayakan kalau kita bisa nggak hutang, jangan hutang. Kalau hutang boleh dalam Islam. Orang yang memberikan hutang pun mulia dalam Islam. Orang yang menangguhkan hutang saudaranya itu juga mulia di dalam Islam. Ada saudaranya berhutang, dia nggak mampu, belum bayar pada waktunya. Dia ngomong, "Ya akhi, ana belum bisa bayar hutang ana. Minta tangguhkan lagi." Ya sudah. Setiap harinya mendapatkan pahala sedekah. Ya. Tapi tepat waktu, begitu tepat pada waktunya, belum dibayar, langsung ngomong, "Afwan ya akhi, ana belum bisa bayar hutang." Memang betul-betul belum bisa. Jangan berhutang untuk keperluan konsumtif. Ya, untuk keperluan apa? Konsumtif. Kalau misalkan berhutang konsumtif dan bisa menjadi jaminan ketika kita mati, monggo. Contoh misalkan kita berhutang, beli motor, BPKB-nya ditaruh di mana? Di orang yang punya uang misalkan. Karena kalau kita meninggal, motor tinggal dikasih ke dia. Atau dijual, bisa melunasi hutang kita. Itu namanya ar-rahan, gadai. Ya. Nah, dulu para sahabat Nabi kalau mau berhutang, dia ada bayangan buat bayar. Jadi cara berhutang kaidahnya itu adalah berhutang ketika engkau tahu dari mana engkau akan bayar. Kalau nggak tahu dari mana bayar, jangan berhutang. Biarlah kita merasakan beratnya kehidupan. Ya, biar Allah yang mengetahui keadaan kita, dan setiap kita merasakan hal yang sama. Ya, setiap kita merasakan hal yang sama. Ana, antum, dan semuanya di sini. Kalau ditanya satu-satu secara pribadi, pasti merasakan hal yang sama. Tapi beda-beda. Ada yang langsung utang, ada yang tidak langsung utang, ada juga mau utang tapi nggak ada yang ngutangin. Ada juga. Ya. Itu adalah jalan hidup. Jadi kita minta kepada Allah agar dilunasi hutang sama Allah. Terus minta setiap hari. Bahkan di akhir daripada tasyahud kita. Allahumma inni a'udzubika minal maqsad wal maghrab. Ya, minta kepada Allah. Biar dilunasi apa? Hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan berupaya untuk melunasi hutang.
Ya, biarlah hidup kita susah daripada kita hutang. Ya seperti itu. Jadi kalau hutang yang ada jaminannya, kita beli rumah, hutangnya halal. Kalau kita meninggal, rumah bisa dijual. Ya, karena orang yang meninggal membawa hutang itu akan menggerus amal solehnya. Kalau kurang, itu sangat berbahaya buat dirinya. Bagaimana jika pada malam tahun baru melihat kembang api, melihat apa kata tasyabbuh bil kufar, melihat bahagia, ya bukan tasyabbuh itu, ya, tapi ya senang dia dengan apa perayaan orang-orang kufar. Orang kufar lagi senang, dia juga ikut senang juga. Orang kufar senangnya itu menghambur-hamburkan uang. Dia ngelihat orang yang lagi menghambur-hamburkan uang. Ada kecondongan hati. Sama seperti masalah musik. Kita jangan sampai nih namanya telinga ini mendengar musik. Ya. Kalau kita ke tempat yang ada hajatan, ada musiknya, tekap kuping kita. Ya, atau pakai headset atau apa. Biar apa? Karena dosa itu, sedikit dosa itu akan apa? Membuat apa? Noda hitam di hati kita. Awalnya biasa dengan lihat, lama-kelamaan jadi anak kita senang, begitu senang, kita punya duit, akhirnya apa? Beli. Senang kan? Ya, namanya senang orang tua, anak lagi. Nah, kadang minta kembang api, ya, dan sebagainya. Ya, udah akhirnya dia cari para ustadz yang membenarkan perbuatannya. Gitu kan? Dia cari. Ya. Dia suka dengan nonton bioskop. Dia cari ustadz yang nyuruh nonton bioskop. Dia cari. Bukan menyelamatkan agamanya, malah merusak agamanya. Jadi mencari pembenaran. Itulah kekotoran hati manusia. Ya, harus kita jauhi. Maka kalau kita melihat, ya nggak usah lihat. Tidur. Tidur aja buat sholat. Malam ini enggak. Malam-malam ngapain? Bakar singkong. Bakar jagung. Bakar apa lagi? Bakar duit lagi. Ikut-ikutan bakar duit. Kaum muslimin bakar duit. Berapa harga kembang api yang panjang besar itu? 20.000, 50.000, 70.000. Ya. Umur hidup alhamdulillah saya tidak pernah yang namanya beli petasan apa? Kembang api. Ya. Anak kan kadang nangis. Mau udah. Sayang sama anak nangis daripada rewel, nanti malah sawan katanya. Udah beliin aja lah. Duit ada, udah beliin. Akhirnya apa? Pelan-pelan mengikis. Ya, jauhi. Ya, karena ini adalah termasuk suka dengan perbuatan orang-orang kafir. Foto-fotoan di depan apa? Pohon apa? Iya, pohon Natal. Ada muslimah. Di Tegal saya ngeliat waktu kemarin mengisi kajian di Tegal. Di Tegal muslimah ada apa? Foto. Banyak lagi yang foto-foto. Itu memang perangkap mereka. Ya. Nah, seperti itu sama nanti di HP ada selamat Natal dan tahun baru. Ya, waliyadzubillah. Ya, maka kita jauhi. Apakah berjualan kembang api pada malam tahun baru termasuk mubah atau tidak? Bukan mubah, haram. Ya. Karena kenapa? Itu dia ta'awun. Ya, dia membantu manusia untuk dalam rangka kemaksiatan. Berjualan untuk fasilitas gereja itu aja nggak boleh dalam Islam. Ya, saya berjualan nasi kotak yang mesan orang yang mau merayakan Natal. Ya, apakah boleh saya terima? Jangan. Ya, karena kenapa? Itu namanya membantu, ta'awun namanya. Padahal Allah berfirman apa? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itulah waro. Mubah kita jauhi. Haram kita jauhi, apalagi ini sudah sampai kepada tingkat keharaman kata para ulama. Kalau ada ulama yang mengatakan ini mubah, ini boleh, ya mungkin ada sesuatu pada dirinya. Ya. Ya, saya melihat ada beberapa ulama bahkan saya datangi yang cukup nasional karena teman dekat juga. Ya, di daerah Sumatera, teman dekat yang cukup terkenal. Saya datangi ke rumahnya. Ya, saya sampaikan, berikan nasihat. Kenapa
menyuruh untuk menonton bioskop, kenapa menyuruh begini. Saya datang. Ya, jauh-jauh saya ke Sumatera. Ya. Kenapa sampai seperti itu? Datang sendiri, ya. Berikan nasihat, ya. Oh, rupanya daripada ya susah. Ya kalau urusan agama daripada ya susah, ya. Urusan agama itu jelas, ya. Tidak main-main. Nah, seperti itu. Jadi kita jauhi hal yang seperti ini. Bisa kok jualan yang lain. Bisa jualan yang lain. Nanti malam tahun baru jualan kembang api. Malam lebaran juga jualan kembang api juga. Ya. Karena menjualannya begitu, akhirnya apa? Karena untungnya banyak, ya sudah, akhirnya dijadikan itu sebagai nafkah. Waliyazubillah. Minta kepada Allah agar Allah memberikan nafkah yang baik kepada kita. Kalau kita menjauhi yang haram karena Allah, maka Allah buka kepada kita yang halal. Yakin rizki kita ada di mana? Di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki ente itu ada di langit, bukan di bumi. Dan apa yang Allah janjikan kepada kita, rizki itu tetap dalam akidah Ahlus Sunnah, rizki itu tetap. Maka kalau ada orang mencari rizki, salah. Bukan nyari rizki, mah jemput. Ya, nggak ada nyari rizki, nggak ada. Ya, menjemput rizki yang sudah Allah janjikan. Kalau segitu ya segitu. Kalau malam itu dapat 200, pasti dapat 200. Ya, tapi usaha ya, jualan apa yang lebih bermanfaat, seperti itu. Jangan malas intinya. Jangan diem tuh tangan kita dari mencari nafkah yang halal. Kalau nggak mencari nafkah ya buka Qur'annya, baca Qur'an dan lain sebagainya, begitu. Jangan bengong, megang pancingan, bengong aja. Ya bukan apa. Ini orang mukmin bengong, megang pancingan kan nggak perlu dipegang, taruh baca Quran, mancing, buat refresh mungkin, ya kan? Melihatin gunung, masya Allah, ya. Habis itu dia diem, jualan online, dia diem, lain sebagainya, gitu. Semangat cari link, bagaimana? Semangat, jangan males, bengong, diem di kamar, ya. Oh saya ngelihat video-video ustadz kajian, tapi duduk di kamar, makan, minum. Allah. Ya. Ini boleh pertanyaan terakhir ini? Ya. Bisa? Lanjut dikit ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan fatwa MUI yang tidak membolehkan kita golput? Syukran. Bagaimana fatwa MUI yang tidak membolehkan kita golput? Ya mungkin MUI ketika menetapkan tidak bolehnya golput melihat dari berbagai macam sisi, ya. Karena sebenarnya golput dengan tidak golput di dalam kaidah Islam itu atau dalam kaidah umum ya nggak ada faidahnya sebenarnya, ya. Orang yang milih atau orang yang tidak milih itu tentang masalah selamat dan tidaknya dia di akhirat. Apa yang dia pilih, ya. Sedangkan kaum muslimin pada saat ini dengan dengan sistem demokrasi yang ada, ya, jadi dalam sistem demokrasi ya seseorang boleh juga untuk tidak milih, ya, untuk melakukan apa saja. Dan demokrasi itu bukan bagian daripada sistem Islam, ya. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Sikap kita ya menjaga diri, ya, menjaga diri kita senantiasa berbuat baik kepada semuanya. Kalau memang kita melihat bahwa oh kayaknya dia saya kenal, dia adalah orang yang baik, orang yang benar, ya. Tanya kepada para ustadz, tanya kepada para alim. Ustadz, boleh nggak saya milih pasangan nomor sekian? Karena berdasarkan ini melihat Indonesia begini. Tanya kepada ahli ilmu, ya. Tapi kalau saya bertanya kepada para alim, para asatidzah kibar, ya beliau mengatakan ya kita tidak ikut-ikutan dalam masalah ini, ya. Biarlah kaum muslimin dan lain-lainnya itu melakukan hal-hal yang menurut mereka adalah pandangan mereka ini adalah baik untuk keadaan negara mereka. Kita berdoa saja semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Indonesia ini pemimpin yang baik. Mau dari paslon 1, paslon 2, paslon 3, ya, jangan kita benci salah satu di antara mereka. Karena bisa jadi sesuatu yang kita benci rupanya itu adalah baik buat kita, dan sesuatu yang kita sukai rupanya itu buruk buat kita. Kadang yang kita anggap baik rupanya dia membawa kepada kehancuran, dan kadang yang kita anggap buruk justru membawa kepada kebaikan. Intinya Ahlus Sunnah ketika ada orang terpilih sebagai seorang pemimpin,
dengan cara apapun, maka dia adalah ulil amri yang sah, yang diakui oleh masyarakat, yang diakui oleh kaum muslimin, dan dia seorang muslim, maka dia adalah ulil amri yang harus kita mendengar dan kita taat kepadanya sepenuhnya dalam perkara yang baik. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah. Baik itu pemimpin itu orang baik atau pemimpin itu tidak baik, kita harus mentaati dia dalam perkara yang ma'ruf, yaitu perkara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Hadza wallahu taala bisawab. Mohon maaf apabila ada pertanyaan dan ucapan yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Walafu minkum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.